Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Prodi PGMI Angkatan 24. Nama saya Faizal Sofia. Saya Amrina Rasyada. Dan saya Anissa Hafijah. Nah, jadi di sini kami akan menyampaikan materi tentang analisa data kualitatif. Nah, pasti kalian penasaran kan apa itu analisa data kualitatif? Kalau begitu, saksikan video ini ya. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian reduksi data, teknik reduksi data, dan contoh reduksi datanya. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian reduksi data. Nah, jadi reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstrakkan, dan mengorganisasikan data mentah menjadi informasi yang lebih terarah. Nah, adapun teknik reduksi data terbagi menjadi 6 teknik. Yang pertama itu ada coding atau pengkodean, yang kedua ada kategorisasi, yang ketiga merangkum data wawancara, yang keempat memilih data yang relevan, yang kelima menghapus data yang tidak relevan, dan yang keenam menyusun pola awal temuan. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh reduksi data. Nah, judul penelitiannya adalah pemahaman siswa terhadap pembelajaran matematika di kelas 5 MI Nurul Huda. Nah, data mentahnya kita ambil dari hasil wawancara. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran matematika di kelas? Nah, jawaban siswa. Nah, siswa yang pertama itu adalah saya suka mata pelajaran matematika kalau gurunya menjelaskan dengan pelan-pelan. Respon dari siswa kedua adalah kadang saya bingung kalau soal cerita karena susah dipahami. Dan respon siswa yang ketiga adalah saya takut bertanya karena malu sama teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke contoh tahapan reduksi data. Nah, bisa kalian lihat contohnya di kolom ini. Nah, yang pertama itu ada kolom kode S1. Nah, kutipannya, siswa suka kalau guru menjelaskan pelan-pelan. Nah, kata kuncinya adalah cara mengajar guru. Terus kolom kedua yaitu kodenya S2, kata kuncinya siswa bingung kalau soal cerita. Nah, jadi kata kuncinya adalah kesulitan memahami. Terus kolom ketiga yaitu kodenya S3, kutipan pentingnya yaitu siswa takut bertanya karena malu. Dan kata kuncinya yaitu siswa kurang percaya diri. Nah, baik, jadi di sini ada teknik cara display data. Nah, jadi apa sih display data itu? Display data itu merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberikan gambaran peneliti secara menyeluruh, dengan kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola dan temuannya. Nah, display data ini dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran peneliti secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Nah, data yang dibuat dengan terperinci itu dan menyeluruh itu akan mempermudah peneliti dalam memahami sub-sub yang diteliti. Nah, display data ini dapat konteks penelitian kualitatif, merujuk pada cara peneliti menyajikan atau menampilkan data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Nah, bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan dalam bentuk uraian, kalimat, bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis. Nah, jadi di sini ada contoh teknik display data. Bagaimana sih contohnya teknik display data ini? Yang pertama ada tabel data wawancara, yang dimana ada informasi, pernyataan, dan kategori. Misal informasi siswa A dan pernyataannya sulit memahami materi daring. Terus kategorinya adalah kendala dalam belajar. Terus yang kedua informasi siswa B, pernyataannya kurang interaksi dengan guru. Kategorinya kendala belajar. Terus yang terakhir informasi guru, pernyataannya siswa kurang aktif. Kategorinya ialah partisipasi. Terus ada juga yang kedua tabel reduksi data, yang dimana ada data
ada data mentah, ada kode dan tema. Dari data mentah itu ada sulit memahami materi, kurang interaksi, dan siswa tidak aktif. Kodenya ada KM1, ada KM2, dan ada P1. Terus temanya ada kesulitan belajar, ada partisipasi rendah. Nah, terus ada yang ketiga, ada tabel reduksi data, yang dimana ada kategori dan uraian. Terus ada di kategori itu ada kendala belajar dan partisipasi. Terus uraiannya ada siswa mengalami kesulitan memahami materi dan kurang interaksi. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Terus ada juga yang keempat, tabel penarikan kesimpulan, ada tema dan kesimpulan. Yang pertama ada kesulitan belajar dan partisipasi. Kesimpulannya ialah pembelajaran daring yang kurang efektif dan siswa cenderung pasif. Halo semuanya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya bersama saya Amrina Rosyada. Di sini kita akan membahas mengenai verifikasi data. Verifikasi data adalah proses untuk memastikan bahwa temuan penelitian bersifat valid, kredibel, dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, verifikasi dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan agar terhindar dari bias peneliti. Selanjutnya ada teknik dan contoh verifikasi data. Yang pertama ada triangulasi. Triangulasi adalah membandingkan data dari berbagai sumber ataupun metode. Contohnya seperti melakukan wawancara siswa, observasi kelas, dan pendapat guru menunjukkan hasil yang sama. Nah, yang kedua ada juga nih member check. Member check adalah mengkonfirmasi hasil kepada informan. Contohnya seperti siswa membenarkan dan mengkonfirmasi bahwa pembelajaran terasa sulit dilakukan pada saat wawancara. Selanjutnya yang ketiga ada perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan adalah mengamati lebih lama agar data lebih akurat. Contohnya yaitu melakukan observasi beberapa hari untuk melihat konsistensi perilaku siswa. Nah, yang terakhir ada audit trail. Audit trail adalah menyimpan bukti data baik berupa catatan maupun rekaman. Adapun contohnya yaitu seperti rekaman wawancara dan juga dokumentasi pembelajaran disimpan sebagai bahan bukti. Demikian apa yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan